Kota Salatiga merupakan kota tertua nomor 2 di Indonesia yang membuat kita selalu merindukan beraneka macam kulinernya yang khas dan selalu menggugah selera. Bahkan jika dilihat dari sumber literasi yang ada, jejak bumbu rempah lokal, sayur mayur, dan umbi-umbian sudah ada di pasar tradisional Salatiga sejak tahun 1813 hingga saat ini. Hal inilah yang membuat olahan kuliner di kota ini selalu kaya akan cita rasa. Dengan balutan keindahan pemandangan pegunungan dan hawanya yang sejuk, sangat pantas Salatiga mendapat julukan The Schoonstad van Midden-Java atau kota terindah di Jawa Tengah di era pemerintahan Hindia Belanda. Kota multikultural dan juga multietnis yang hidup di dalamnya berbagai budaya, adat istiadat, suku, dan bahasa. Kota yang damai dan harmonis, sehingga tidak mengherankan jika kota ini beberapa kali menyandang predikat sebagai kota tertoleran se-Indonesia. Sebuah peradaban kota yang menarik, percampuran dari berbagai budaya atau akulturasi yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, termasuk dalam bidang kuliner. Pemerintah Kota Salatiga juga telah menetapkan sejumlah 9 kuliner legendaris atau culinary heritage dari Kota Salatiga yang layak kita coba kelezatannya. Penetapan ini berdasarkan sejarah perjalanan usaha kuliner tersebut secara turun-temurun dan juga telah teruji oleh waktu. Olahan kuliner tersebut antara lain yaitu soto esto, tumpang koyor Bukori, soto bening Kesambi, bakso Taman Sari, roti Tegal Salatiga, kopi babah kacamata, ronde jago, getuk ketek satu rasa yang proses pengolahan dan pencampuran singkong dengan bahan baku pendukungnya masih menggunakan cara-cara tradisional. Dan juga ada enting-enting gepuk yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1929-an. Proses membuat cemilan kacang yang disangrai dan dicampurkan ke dalam larutan karamel panas sehingga menghasilkan rasa manis sebagai kulitnya. Sementara bagian dalamnya diisi dengan kacang tanah yang telah dikepuk dan dihancurkan menjadi serbu. Di kota ini juga terdapat kampung sentra usaha penghasil tahu yang telah turun-temurun, yaitu di Kampung Kalitaman dan sentra penghasil tempe di Kampung Bugel. Keberadaan sentra usaha inilah yang menjadi faktor pendukung utama lahirnya masakan kuliner yang lezat khas dari kota Salatiga, yaitu tumpang koyor. Tepat berada di kaki Gunung Merbabu, menjadikan kota ini mempunyai kondisi tanah yang subur. Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh sebagian penduduk untuk menanami lahannya dengan berbagai macam produk pertanian, yang salah satunya adalah ketela pohon atau yang sering kita sebut singkong. Begitu banyak manfaat tanaman ini. Bukan saja kaya akan gizi, namun singkong juga mempunyai nilai ekonomis tinggi. Seluruh bagian dari tanaman ini dapat kita ambil manfaatnya. Umbinya dapat kita jadikan sebagai berbagai macam olahan produk makanan. Daunnya juga sangat lezat ketika dibuat lalap atau olahan kuliner khas Salatiga, yaitu rolade. Batangnya bisa kita tanam kembali sehingga mempermudah kita dalam meregenerasi lahan pertanian sehabis panen. Bahkan hampir tidak ada yang terbuang sama sekali ketika kita mengolah tanaman yang satu ini. Limbah dari kulit singkong memiliki potensi untuk diolah menjadi pakan ternak kambing, domba, dan sapi karena nilai nutrisinya yang tinggi sebagai sumber karbohidrat. Bahkan dari hasil penelitian yang telah dikembangkan secara serius oleh beberapa sekolah antara lain SMA Negeri 1 dan UKSW, kulit singkong dapat diolah menjadi produk plastik serta biokimia. Diharapkan ke depan hasil dari kegiatan ini dapat membantu dalam program membuat produk yang ramah lingkungan atau Go Green dan memberi dampak yang baik untuk kelestarian alam. Air limbah cucian dari singkong yang diendapkan dengan lumpur juga bisa dipakai para petani untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Pada sekitar abad 16, singkong dibawa masuk oleh bangsa Portugis ke Maluku dan barulah kemudian sekitar tahun 1852, tanaman singkong masuk ke tanah Jawa yang salah satu penyebarannya ada di Salatiga. Seiring berjalannya waktu, kini singkong yang dulunya hanya dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi bahan baku utama dari berbagai macam olahan produk kuliner. Jika kita berjalan menyusuri setiap sudut kota ini, pasti dengan mudah kita akan menemukan berbagai macam olahan kuliner yang terbuat dari singkong. Mulai dari pedagang kaki lima, warung atau kios penjajah oleh-oleh khas Salatiga hingga di supermarket. Di kota Salatiga sendiri juga terdapat sebuah sentra penghasil produk olahan yang berbahan dasar singkong, tepatnya di Kampung Ngagli. Di tempat ini berbagai macam produk olahan dari singkong, mulai dari olahan singkong yang masih original hingga olahan singkong yang sudah diolah menggunakan perpaduan bumbu Nusantara. Hasil dari perpaduan ini adalah lahirnya berbagai olahan produk singkong yang mempunyai beraneka macam bentuk serta karakteristik unik dan kelezatan rasa yang berbeda. Produk olahan tersebut antara lain burger singkong, rolade daun singkong, olahan singkong original, singkong keju, singkong coklat, singkong sambal mata, gemblong cotot, sop singkong,
mie gluten free, dan olahan singkong yang berkualitas internasional, yaitu dendeng kebuli daun singkong, produk dengan bahan baku murah dan mudah didapatkan, yang kemudian dimonetising menjadi olahan kuliner bernilai jual tinggi dan dapat merambah ke pasar nasional maupun internasional, serta masih banyak lagi olahan produk singkong yang lainnya. Di bidang kriya, singkong juga menjadi salah satu sumber inspirasi untuk dijadikan motif karya batik yang diproduksi oleh para pengrajin batik di Kota Salatiga. Dalam ajang perhelatan event kirab budaya tingkat Kota Salatiga, seringkali singkong juga digunakan di dalam salah satu properti kirab sebagai simbol wujud rasa syukur masyarakat Kota Salatiga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Beragam jenis kuliner legendaris yang ada di Kota Salatiga membuktikan bahwa peradaban kota ini sudah maju dan berkembang. Kelezatan cita rasa sajian kuliner yang mempunyai cerita sejarah cukup panjang ini akan terus menjadi warisan budaya turun-temurun, sehingga menjadikan Kota Salatiga sangat layak menjadi simpul gastronomi Indonesia.